Oke, jadi karena Inggris membantu Belanda dan Portugis itu sekutu dari Spanyol, makanya Inggris itu tidak diperkenankan oleh Portugis dan Spanyol untuk melakukan perdagangan di pelabuhan Lisabon gitu ya, sebagai dampak dari perang 80 tahunnya antara Spanyol sama Belanda. Karena Inggris ya udah gitu, dia butuh rempah-rempah tapi dia nggak bisa mendapatkan di sana pelabuhan Lisabon. Akhirnya Inggris untuk memutuskan untuk melakukan pencarian terhadap wilayah penghasil rempah-rempah tersebut gitu. Di sini tahun 1577 Drake atau Sir Francis Drake, dia berlayar dari Inggris menuju Ternate. Nah, di sini dia berhasil memborong banyak rempah-rempah dan kembali ke Inggris gitu. Nah, selanjutnya tahun 1600-an, karena melihat keberhasilan dari Drake, jadi banyak para pedagang, pelaut, orang-orang biasa gitu ya, mereka melakukan pelayaran dengan tujuan mencari rempah-rempah. Nah, mereka ini singgah di India. Nah, di India ini mereka justru memperkuat kedudukan di sana gitu. Jadi karena India itu kan sebagai tempat transit para pedagang sebelum melanjutkan pelayaran ke Eropa ya, otomatis di India pun banyak rempah-rempah gitu. Jadi mereka mikir ya udahlah, walaupun bukan wilayah penghasil rempah-rempah, setidaknya di India itu adalah tempat transit pertama sebelum ke Eropa. Jadi rempah-rempahnya masih banyak gitu ya di sana. Mereka membuat kongsi dagang atau apa tuh namanya teh, kantor dagang gitu ya. Kantor dagangnya Inggris namanya itu adalah EIC atau East India Company. Nah, di sini tahun 1602 bulan Juni, Sir James Lancaster, dia ini bersama dengan maskapai perdagangan Inggris EIC, dia berhasil tiba di Aceh. Nah, dari Aceh dia terus melaju ke Banten. Di Banten itu akhirnya dia mendapatkan izin untuk mendirikan kantor dagang EIC di Banten ya, dan dia mulai melakukan perdagangan. Dan juga nanti tahun 1811 Inggris itu berhasil untuk menduduki Indonesia. Jadi alurnya kalau Inggris seperti ini, jadi dia berangkat sama alurnya ya, melewatin Afrika. Nah, kalau mereka itu justru berhenti di sini gitu. Memperkuat kedudukan di Inggris dulu. Dari Inggris, ketika di Inggris sudah kuat dengan ada EIC, dengan adanya EIC ini, dia melanjutkan perjalanan menuju Aceh. Dari Aceh termasuk ke wilayah Banten seperti itu gitu ya. Next, terakhir kita bahas tentang kolonialisme dan imperialisme sendiri. Apa sih kolonialisme dan imperialisme? Mungkin kalian sudah sering banget dengar kata kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme sendiri adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Paham ya sampai sini? Jadi maksudnya gini, kita kasih contoh. Contoh adalah misalkan Belanda. Nah, Belanda itu dia menguasai Indonesia. Nah, tujuannya apa? Dia ingin memperluas negara tersebut, dalam artian memperluas wilayah kekuasaan Belanda di luar wilayah Belandanya sendiri. Nanti ya. Jadi di sini kalau kolonialisme, dia menguasai suatu daerah atau bangsa lain. Tujuannya untuk keuntungan pribadi negara tersebut. Jadi keuntungan pribadi Belanda. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau imperialisme itu dia lebih kepada untuk sistem politiknya, memimpin di daerah tersebut atau memimpin bangsa lain, dan juga mengeruk keuntungan dari sumber daya alamnya. Jadi mencari keuntungan yang banyak. Misalkan dari segi sumber daya alamnya, kayak misalkan Indo, kita contoh Belanda sama Indonesia gitu ya. Belanda itu kan melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ketika masa penjajahan gitu. Jadi imperialisme itu sudah pasti kolonialisme gitu. Jadi sepaket antara kolonialisme sama imperialisme itu gitu. Ketika dia melakukan kolonialisme, dia menguasai Indonesia, dia juga melakukan imperialisme. Apa contoh imperialismenya? Dia melakukan pemerintahan.
Belanda kan melakukan pemerintahan ya ketika masa penjajahan di Indonesia. Selain itu dia juga mengambil keuntungan yang lebih besar. Apa keuntungannya? Contohnya adalah mengeruk sumber daya alam Indonesia. Untuk apa? Untuk kepentingan negara Belanda itu sendiri. Seperti itu. Di sini paham ya semuanya. Lalu kolonialisme itu terbagi menjadi 3. Ada kolonialisme pertama, eksploitasi, mengeksploitasi. Mungkin kalian sudah paham arti dari eksploitasi. Ya, jadi maksudnya adalah penguasaan wilayah untuk dikuras habis sumber daya alamnya demi keuntungan negara penjajah. Mengeksploitasi sumber daya alam wilayah yang dijajah untuk kepentingan negara penjajah. Lalu yang kedua ada kolonialisme penduduk. Kalau ini menyingkirkan penduduk asli tanah jajahan sehingga lebih banyak ditempati oleh penduduk negara penjajah. Nah, apa sih contohnya negaranya? Silakan kalian bisa lihat misalkan kayak Columbus, Spanyol ya, di Inggris, di Amerika. Orang-orang Indian itu kan disingkirkan gitu. Sehingga tanah Amerika itu banyak ditempatin sama penduduk negara penjajah, negara orang-orang Spanyol. Atau contohnya Australia. Nah, Australia itu kan orang-orang aslinya adalah penduduknya suku aborigin. Nah, di sini sama Inggris itu penduduk aslinya itu disingkirkan aboriginnya, gitu. Sehingga mereka mendatangkan banyak orang-orang Inggris. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada kolonialisme deportasi. Kalau ini wilayah koloni dijadikan tempat pembuangan narapidana oleh negara jajahan. Contohnya adalah negara Australia oleh Inggris. Jadi karena di Inggris itu waktu itu udah kebanyakan penduduknya sebab dari revolusi industri, banyak banget rakyat Inggris yang menjadi pengangguran gitu dan akhirnya melakukan banyak sekali aksi kejahatan. Karena penjaranya penuh, makanya pemerintah Inggris itu Ratu Inggris gitu ya, dia membuang para narapidana ke negara koloninya, ke wilayah koloninya. Yang kebetulan Australia waktu itu merupakan koloni dari Inggris. Makanya kenapa sih orang-orang Australia sekarang kebanyakan orang-orang kulit putih ya? Jarang banget ada orang-orang suku aboriginnya. Karena ini gitu, karena suku aboriginnya sendiri sudah disingkirkan sama orang-orang Inggris dengan mendatangkan narapidana yang menjadi cikal bakal penduduk Australia. Next ada imperialisme. Imperialisme dibagi menjadi 2. Ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno ini ciri-cirinya adalah terjadi sebelum peristiwa revolusi industri dan menggunakan semboyan 3G sebagai tujuan menguasai wilayah. Jadi dia masih dalam keadaan Eropanya itu terbelakang lah, Eropa yang terbelakang. Nah, di sini dia pakai semboyan 3G. Contoh negaranya adalah seperti Portugis sama Spanyol ketika mereka melakukan penjelajahan samudra mencari Hindia, itu mereka jenis imperialismenya adalah imperialisme kuno. Sedangkan imperialisme modern terjadi setelah revolusi industri. Lalu tujuannya adalah upaya pengembangan kegiatan perekonomian. Jadi mereka lebih fokusnya kepada pengambilan keuntungan gitu ya, ekonomi. Nah, kalau yang Portugis Spanyol itu kan tidak hanya ekonomi, dia juga punya misi menyebarkan agama, punya misi untuk mengembalikan kejayaan dan lain sebagainya. Kalau ini benar-benar fokus pada ekonomi. Contohnya adalah Inggris ya, penjajahannya atau penjajahannya imperialismenya Inggris. Belanda juga sama, itu jenisnya imperialisme modern. Kalau Belanda sebenarnya di tengah-tengah, peralihan antara imperialisme kuno. Jadi ketika masanya VOC itu masih imperialisme kuno. Nah, ketika sudah mulai melakukan penjajahan di Indonesia, itu dia mulai mempraktikkan jenis imperialisme modern. Oke, nah terakhir ini ada peta wilayah Indonesia atau Hindia, atau bisa kita sebut sebagai Nusantara ya, karena waktu itu belum ada nama Indonesia, kita sebut Nusantara. Ini Nusantara ketika dikuasai oleh asing, kekuatan asing gitu ya. Warna kuning adalah Filipina yang menjadi wilayah kekuasaan dari Spanyol, yang merah itu kekuasaan dari Inggris, biru adalah Belanda, sedangkan warna hijau adalah Portugis gitu. Jadi kok bisa seperti ini? Nanti pada akhirnya ketika Spanyol dan Portugis itu mereka ketemu gitu.